Halo guys, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Tolong dong, jangan lupa kalian absen melalui syakat ya, masuk melalui syakat. Takutnya nanti kalian tidak tertera di syakat. Oke, kita langsung aja ya guys, untuk menghemat waktu. Bentar. Ini kelihatannya saya nggak bisa online di YouTube. Bentar ya, bentar. Saya kok nggak baca. Oke, tema hari ini kita kuliah tentang perangkat lunak atau istilah kerennya software. Menurut kalian perangkat lunak itu apa guys? Apa mungkin selain software apalagi kira-kira pengertian bagi kalian perangkat lunak? Potong ya, nggak masalah. Oke, eh, oke, saya terangin aja. Perangkat lunak ada yang bilang itu nyawanya sebuah komputer atau sebuah piranti. Komputer itu ada dua perangkat. Masih ingat nggak? Dua perangkat. Perangkat apa aja guys? Perangkat lunak dan perangkat keras. Bedanya apa? Perangkat lunak dan perangkat keras. Kalau keras itu berfisik bisa disentuh. Kalau lunak sebuah data. Iya betul guys. Atau istilah kerennya seperti gini guys. Bisa dikatakan itu nyawanya. Kalau perangkat keras itu kayak tubuhnya. Ya, seperti tubuh tanpa nyawa kira-kira bisa dihidupkan nggak guys? Bisa berfungsi nggak? Enggak, Pak. Nggak ya. Begitu sebaliknya. Jiwa tanpa tubuh bisa berfungsi nggak? Perangkat lunak dengan perangkat ya betul tidak akan bisa berfungsi. Jadi perangkat lunak dan perangkat keras itu harus menjadi satu, karena itu bisa berfungsi dengan maksimal. Tapi kalau perangkat lunak aja, perangkat keras saja tanpa ada perangkat lunak, bisa dikatakan benda tersebut pasti tidak bisa dijalankan. Contohnya kalian beli komputer atau handphone kalian tanpa ada softwarenya, pasti handphone kalian tidak bisa bekerja secara maksimal. Begitu juga perangkat lunak tidak akan bisa optimal tidak bisa bekerja tanpa ada yang namanya perangkat keras. Jadi harus saling mengisi. Oke, kita belajar lebih lanjut tentang perangkat lunak. Komputer, saya lewat sini aja. Komputer merupakan mesin yang memproses data menjadi suatu informasi. Ya, seperti ini ya, kita butuh apa? Jadi informasi. Komputer digunakan user untuk meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai masalah. Seperti biasa, kita bisa dikatakan sekarang ini kita tidak bisa hidup tanpa komputer, termasuk handphone. Bisa dikatakan manusia itu tidak bisa hidup tanpa yang namanya
piranti, contohnya di komputer, smartphone. Bahkan ada penelitian yang mengatakan manusia di zaman modern itu frekuensi memegang handphone itu per tiap setengah jam sekali minimal dia menyentuh handphonenya. Seperti kalian berapa jam sekali guys memegang handphone, melihat aplikasi, melihat apa. Zaman dulu itu komputer, sekarang lebih cenderung ke mobile komputer. Perlu diketahui yang menjadi pemproses data atau pemecah masalah itu adalah software atau perangkat lunak. Bentuknya terkecil dari perangkat lunak adalah operasi aritmatik. Contohnya plus, minus, tanda titik 2 kali, dan logika and or, lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Dari operasi dasar itu disusun oleh perangkat lunak. Kalian udah pernah belajar pembuatan software guys? Belum ya? Belum ya, nanti ke depan kalian akan diajarin isinya cuma seperti ini guys, and or titik 2. Kemudian ada kualifikasi untuk perangkat lunak, antara lain kualifikasi untuk perangkat lunak antara lain sebut OS atau yang terkenal dengan operating system. Perangkat lunak yang mengoperasikan komputer serta menyediakan antarmuka dengan perangkat lunak lainnya dengan penggunaan contohnya disebut sistem operasi. Kalau zaman dulu itu DOS, sekarang udah pakainya Windows. Sekarang Windows terbaru adalah Windows 10. Kemudian Macintosh. Kemudian dengan berbagai versi ada Linux. Kemudian kalau di handphone ada yang namanya Android. Karena Android yang terbaru, Android berapa saya kurang tidak mengikuti. Seperti itu OS, operating system. Dengan adanya ini bisa menjalankan perangkat-perangkat lunak ini ibaratnya seperti induknya. Tanpa adanya operating system, sistem-sistem yang lain tidak akan mungkin bisa beroperasi. Ini sistem operating yang seperti induknya guys. Kemudian ada yang namanya programming language, yaitu bahasa pemrograman. Merupakan perangkat lunak untuk pembuatan atau mengembangkan perangkat lunak lainnya. Bahasa pemrograman dapat diklasifikasikan menjadi tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi. Pergeseran dari tingkat rendah ke tingkat tinggi menunjukkan kedekatan dengan bahasa manusia. Bahasa tingkat tinggi rendah, tingkat rendah, atau biasa disebut dengan bahasa assembly merupakan bahasa dengan pemetaan satu persatu terhadap instruksi komputer. Contohnya bahasa tingkat tinggi itu Pascal, Basic, Prolog, Java, dan lain. Nanti akan kalian pelajari. Bahasa yang menengah itu bahasa C, bahasa C, bahasa C++. Ini bahasa yang digunakan untuk membentuk pemrograman dalam bidang komputer, membentuk software. Belum pernah belajar ya guys, bahasa C belum pernah ya? Belum ya, oke. Nanti mungkin semester berikutnya kalian akan belajar, apalagi kalian orang MT bikin software, kalian pasti akan familiar dengan namanya Pascal, Basic, Prolog, Java. Mungkin Java udah lama. Kemudian C++, ada banyak bahasa pemrograman. Kalau Pascal sudah. Udah pernah belajar? Di mana? Kemarin semester 1. Ada ya. Bahasa Oke, kalian udah belajar. Salah satunya ini mungkin C udah ditinggalkan, udah belajar yang lebih tinggi. Ini belajar pemrograman, kalian mau bikin program apa, gimana caranya berbicara dengan komputer, itu harus pakai bahasa pemrograman, antara lain seperti ini guys. Oke, selanjutnya
Sistem ada lagi, sistem Unity. Ada 3 sistem operasi. Aduh. Ini sistem Unity yang berfungsi merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemelihara komputer seperti antivirus, partisi hard disk, kemudian manajemen hard disk, kemudian seperti virus ada macam-macam ya guys, kemudian seperti apa lagi, kemudian seperti apa ya namanya ya tuh, seperti mengcleaning biar kerja komputer cepat seperti itu guys ya. Yang pertama, saya ulangi guys, ada 3 untuk perangkat lunak garis besarnya ya. Yang pertama operating system seperti Windows, ada 3 klasifikasi perangkat lunak garis besarnya. Yang pertama seperti operating system, tanpa ada ini perangkat-perangkat yang lain tidak bisa jalan, yaitu seperti Windows, Android. Kemudian ada yang namanya software-software yang lain, yaitu seperti kita menjalankan apa Microsoft Office PTT, seperti itu yang dikenal dengan apa pemrograman program-program yang dikenal dengan program. Kemudian yang terakhir ada yang namanya utilitas. Kemudian aplikasi software itu bermacam-macam, ada yang namanya custom made software atau custom software atau tailor software, yaitu software yang dibikin untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Contohnya aplikasi akuntansi, pakainya mungkin kalau kalian kerja biasa di perusahaan-perusahaan ada yang namanya program-program khusus, yang program-program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Mereka tidak kalau pakai Excel, kalau pakai Excel, kalau pakai Word itu mungkin bagi mereka terlalu rumit, tidak bisa menjawab kebutuhan mereka. Makanya mereka menggunakan custom software, software yang dibikin sesuai dengan keinginannya. Nah, ini mungkin kalian ke depan kalian akan terbiasa membuat yang istilahnya custom software. Kalian akan bagi seorang programmer harus bisa membuat custom software yang dibutuhkan oleh konsumen. Butuhnya itu apa aja, cara mudahnya itu bagaimana. Kalau pakai Excel mungkin bisa, tapi kalau dengan custom software akan jauh lebih mudah, tidak begitu rumit, mungkin bisa langsung terintegrasi. Mungkin di Excel terlalu banyak program-program yang tidak dibutuhkan, mungkin dengan custom software bisa pakai aplikasi-aplikasi yang khusus sesuai kebutuhan perusahaan. Ini ya. Kemudian ada yang namanya komersial software. Komersial software ini software-software yang begitu komersial, antara lain seperti Office, seperti Microsoft, ini yang begitu sangat diperjualbelikan ya. Seperti grafis ini ya, ini yang udah paketan perusahaan bikin Excel ya seperti ini. Word seperti ya seperti yang biasa kita pakai udah paketan, beda dengan custom. Mungkin custom itu semua aplikasinya mungkin kita pakai semua, tapi kalau kita pakai yang komersial belum tentu aplikasi-aplikasi tersebut kita pakai. Bahkan mungkin begitu membingungkan buat kita. Kemudian perangkat lunak aplikasi.
Perangkat lunak yaitu aplikasi Office, yaitu perangkat lunak aplikasi perkantoran yang pada umumnya pemroses kata tabel yang sering kali dipakai ya. Makanya yang terkenal Microsoft Office, pemrosesan kata umum untuk menggantikan tugas pengetikan yang biasa tugas sehari-hari. Ya, itu yang terkenal perangkat lunak. Oke. Ini mungkin kalian udah paham, jadi saya lanjut aja ya guys. Ini perangkat multimedia. Perangkat multimedia saat ini sangat banyak dan beragam. Karena selain penggunaan media tag, aplikasi dapat memproses bentuk yaitu gambar, suara, film. Mungkin kalian pakai punyanya Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe Effects. Itu bisa menjawab multimedia karena kebutuhan manusia begitu meningkat. Mungkin bisa lihat film, bisa lihat apa, sangat membutuhkan perangkat multimedia. Bentar guys, saya tak ngidupin sebentar. Oke. Suara saya jelas ya guys? Apa berisik? Jelas, Pak. Jelas ya? Pak. Nggak terganggu ya? Iya Pak, jelas. Oke. Iya Pak, jelas. Karena saya panas ya, mau nggak mau hidupin kipas angin dulu. Oke. Oke, ini lanjut aja. Oke, untuk multimedia sendiri ada banyak formatnya. Oke. Ada banyak formatnya. Kok putus-putus sih? Antara lain disebut dengan MIDI. Ini udah nggak dipakai lagi ya guys. Mungkin sebagai referensi aja. MIDI itu format suara instrumen ini diperkenalkan pada tahun 1983 oleh perusahaan musik elektrik. Mungkin kalau kalian itu pakai ringtone zaman dulu ya, mungkin handphone kalian Nokia, itu bunyinya itu masuk MIDI. Ukurannya kecil, bunyinya mungkin tinong tinong tinong, seperti itu hasilnya MIDI, nggak ada suaranya. Kemudian ada yang namanya MP3, ini juga masih dipakai handphone sekarang juga masih ada yang masih pakai MIDI. Kemudian MP3 format suaranya dikenal berbeda dengan MIDI yang hanya instrumen dan merekam seluruh suara termasuk suara penyanyinya bisa direkam guys. Makin lama makin meningkat perbandingan dengan ukuran penyimpanan kualitasnya banyak digunakan hingga merekam musik dengan CD-ROM. Oke, selanjutnya jadi ini guys yang perlu saya sampaikan, software itu selalu mengalami perubahan-perubahan. Jadi kalian mungkin ke depan sebagai seorang programmer harus selalu up to date, harus selalu belajar tentang apa yang namanya up to date, pembaruan hari ini pakai apa harus up to date. Sekarang contohnya kalau zaman dulu itu orang
sopir itu biasa pakai mouse. Sekarang pakai mouse udah ketinggalan zaman. Sekarang mainnya gimana? Touchscreen. Banyak sekali komputer atau komputer sudah familiar dengan touchscreen. Seperti itu guys. Jadi kalian harus memperbarui diri kalian kalau kalian bekerja sebagai seorang programmer, karena udah berubah semua. Kayak dulu itu untuk tingkat keamanan mereka pakainya sidik jari. Sekarang udah berbeda. Pakainya apa? Mau bentuk muka, face, keamanan. Makanya handphone sekarang tingkat keamanannya yang handphone canggih itu udah pakai face detector. Udah nggak pakai sidik jari lagi. Dan itu tingkat akuratannya lebih tinggi. Karena pakai foto nggak bisa kebuka. Harus wajah orang. Kemudian ada API yang mudah dipindah-pindahkan di aplikasi pembuatan Microsoft seperti Word, PowerPoint itu mudah dipindahkan. Ada yang namanya QuickTime sama dengan API yang dapat digunakan baik di komputer berbasis Intel maupun Mac. QuickTime dapat menyaingi API dikarenakan tingkat kompresinya yang lebih baik. Tingkat kompresinya menentukan besar kecilnya file, yang ditentukan besar kecilnya penyimpanan, yaitu semakin besar penyimpanannya akan semakin berat. Karena itu harus software harus mengalami pembaruan agar bisa menjawab kebutuhan manusia. Kalau tidak bisa menjawab kebutuhan manusia ya ditinggalkan. Seperti zaman dulu, sebelum mungkin kalian familiar dengan yang namanya Office, Microsoft Office, Word, Excel. Kalau zaman dulu saya waktu kelas SD pakainya WS sama Lotus. Dulu kalau nggak salah ngedit apa bikin tabel pakainya Lotus, karena itu selalu berkembang. Nggak bisa connect, oke. Selanjutnya aplikasi internet. Nah ini guys, ada yang namanya banyak sekali program-program atau software yang berkaitan dengan internet. Salah satunya mungkin yang kita familiar adalah search engine atau browser. Mungkin kalian pakainya apa? Pakainya Google Chrome atau Safari atau Mozilla atau Opera, seperti itu. Berkaitan dengan internet pun ada banyak aplikasi-aplikasi. Contohnya seperti IDM, Internet Download Manager, kemudian seperti apa lagi? Seperti ini Jitsi. Ini juga salah satu aplikasi internet. Karena Jitsi baru bisa terkonek seperti Zoom, bisa terkonek ketika tergabung dengan internet. Tanpa ada internet, maka aplikasi tersebut tidak berguna, tidak bisa dipakai. Seperti itu. Ya, ada banyak aplikasi-aplikasi lain. Kemudian aplikasi internet macam-macam. Antara lain HTTP, Hypertext Transfer Protocol, merupakan aplikasi internet yang menampilkan baris teks gambar dengan beberapa kata yang diberi tanda garis bawah atau hypertext. Hypertext ini penggunaannya dapat melompat-lompat. Oke.
Kemudian ada lagi perangkat-perangkat lunak yang di dalam ya seperti tadi yang saya sebutkan seperti email itu baru berguna ketika ada koneksi internet. Seperti Messenger, JM ini udah kuno, sekarang mereka pakainya WA, web, kemudian Zoom sekarang dilarang di beberapa negara karena Zoom itu tingkat kebocoran privasinya begitu tinggi. Karena tingkat keamanan seharusnya itu bagus, begitu mudah dibandingkan sama Jitsi ini lebih bagus dengan menggunakan Zoom. Cuma ada salah satu keamanan itu yang harus kalian perhatikan guys. Kalau kalian bikin programmer, faktor keamanan tuh harus dinomorsatukan. Pada saat ini Zoom udah ditinggal, hampir semua negara sudah melepas Zoom, bahkan Amerika aja tidak memperbolehkan penggunaan Zoom. Kemudian ini orang kebutuhannya makin tinggi, tidak cuma butuh tag, tapi juga tidak cuma butuh suara. Kalau suara mungkin bisa pakai kayak dulu itu orang butuhnya suara aja. Suara itu kayak telepon, kayak Helitoki, kemudian apalagi pager. Sekarang orang butuhnya webcam juga, telepon. Seperti saya ngajar mungkin cuma pakai zaman saya kuliah S1 belum ada aplikasi yang bisa menampilkan face to face. Kalau saya bimbingan sama dosen saya pakainya email, ngajar pun juga pakainya email. Jadi seperti ya email dulu itu seperti kayak messenger gitu awalnya, kemudian lama-lama tercipta messenger seperti SMS. Kemudian selanjutnya ya perangkat lunak itu bermacam-macam. Ada perangkat lunak yang gratis, freeware istilahnya ya. Freeware ini perangkat lunak bebas yang mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk menjalankan, mengandalkan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, meningkatkan kinerja perangkat lunak. Suatu program merupakan perangkat lunak bebas. Setiap pengguna memiliki perangkat kebebasan tersebut, memiliki kebebasan dari perangkat tersebut. Dengan demikian kita seharusnya bebas untuk menyebarluaskan salinan program itu dengan atau tanpa modifikasi perubahan secara gratis atau mungkin biaya. Ini ya benar. Apa yang disebut dengan freeware lebih lanjut? Benar. Ini ada beberapa yang disebut dengan freeware seperti copyrighted, yaitu copyright pada author, non copyrighted yaitu free software yang mengizinkan distribusi ulang atau memodifikasi, menambahkan batasan baru setiap kopian software ini dalam bentuk binary. Contohnya seperti kalau Windows OS itu tidak bisa digandakan. Ini yang bisa digandakan itu seperti kalian download ini kemudian dari lewat flash disk atau lewat apa atau lewat email kalian bisa sebarkan, bisa kalian gandakan, tidak bermasalah. Kemudian non copyright public domain yang terdiri dari kerjaan kreatif dan pengetahuan lainnya, tulisan, hasil seni, penemuan sains lainnya yang tidak dapat seorang pun atau organisasi memiliki minat. Biasanya dilakukan dengan sebuah hak cipta, paten. Hasil kerja atau penemuan yang ada dalam bentuk domain dianggap sebagai bagian dari warisan budaya publik. Setiap orang dapat menggunakan mereka tanpa batasan, termasuk hukum yang keamanan, seperti contohnya menggunakan MP3, copyright author, seperti itu. Tapi ini udah mulai agak ditinggalkan karena orang udah cenderungnya ke bisnis. Ya ini ya, kita jauh lebih lanjut.
Kemudian ada yang namanya semi-free software, yaitu software yang non-free namun mengizinkan penggunanya mendistribusikan dan modifikasi kepentingan untuk kepentingan non-profit. Contohnya seperti apa? Seperti Microsoft Office itu sebenarnya itu kalau dibuat bisnis harus membayar, tapi kalau di dunia pendidikan itu bisa gratis. Sampai di sini bingung nggak guys? Sampai di sini bingung nggak? Apa mungkin ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum ya? Belum, Mbak. Ya, ini ya guys. Kemudian ada yang namanya perangkat lunak dengan hak cipta, yaitu open source. Sistem pengembangan yang tidak dikoordinasikan oleh orang atau lembaga pusat, tetapi para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode atau sumber tersebar tersedia bebas, biasanya menggunakan fasilitas komputer komunikasi internet. Pola pengembangan ini mengambil model pada ala belajar, yaitu pola open source yang memiliki ciri bagi komunitas adanya dorongan bersumber pada budaya memberi. Artinya ketika komunitas menggunakan sebuah program open source yang telah menerima manfaat seperti ini, ada yang tahu Linux nggak guys? Linux itu sebenarnya open source, semua orang bisa pakai, semua orang juga diizinkan untuk memodifikasi. Oke, kemudian ada yang namanya evaluation copy atau trial. Ini biasanya banyak kita jumpai software-software yang seperti ini. Seperti kita pakai setelah 30 hari bayar. Tentunya banyak seperti antivirus. Kalau antivirus itu masih ada yang bisa bayar atau tidak. Kalau yang gratis tapi ada batasan waktunya atau fungsinya. Kalau yang mau full service harus bayar. Kalau ada yang kalau udah cuma waktunya habis, ya udah nggak bisa dipakai. Contohnya ada banyak seperti IDM. 1 bulan coba gratis, setelah itu harus bayar. Kalau nggak bayar ya tidak bisa dipakai lagi. Kemudian ada yang namanya copyright software. Atau shareware adalah perangkat lunak yang membatasi penggunanya untuk mengurangi fitur-fitur tertentu atau membatasi masa penggunanya dalam jangka waktu tertentu atau juga menghubungkan kedua hal ini. Tujuan dari publikasi shareware adalah untuk berbagi fungsi dan keunggulan kepada konsumen hingga konsumen bisa berkesempatan mencoba secara langsung perangkat lunak tersebut untuk kemudian diputuskan tidak pakai lagi. Foto ini udah banyak yang ditinggal. MIRC dulu itu orang ada grup bisa chatting. Ada yang pernah menangi nggak pakai MIRC guys? Ada yang pernah pakai MIRC guys? Saya belum, Mbak. Belum pernah ya? Belum, Mbak. Oke. MIRC itu seperti kayak kayak WA sekarang, tapi tidak ada videonya. Orang cuma bisa send sama kayak SMS, kayak BBM aja lah. Dia tidak bisa ngirim football, tidak bisa ngirim apa ya, seperti itu guys.
Tapi ini masih dipakai karena bisa lintas negara. Kemudian ini guys, istilah yang terkait dengan software lainnya antara lain adware. Sebentar guys. Oke. Adware yaitu varian freeware yang menampilkan iklan-iklan pada ini ya, ada banyak ya, seperti iklan-iklan seperti apa contohnya. Dia ngasihin gratis tapi dapatnya dari iklan dan kadang sangat mengganggu. Seperti kalian lihat detik.com, iklannya itu nempel satu layar, banyak orang kadang nggak mau pakai. Kemudian kalau kita pakai handphone, dipakai Telkomsel, kadang ada banyak tampilan-tampilan. Kemudian ada spyware, yaitu istilah yang menyebutkan software tersebut memunceng, yang bertugas mendownload iklan atau tampilan-tampilan pada adware tersebut. Namun spyware ini umumnya melakukan penyadapan dan teknisi komputer yang didapati dan dikirimkan pada komputer saat online. Ini yang dilakukan oleh Zoom. Dia ngasihin gratis, tetapi secara tidak langsung aplikasi Zoom ada namanya spyware. Kalian bisa cari di internet, Zoom itu diblokir oleh semua negara karena aplikasi tersebut didomplengi oleh spyware. Jadi keamanannya tidak bisa terjamin dan itu juga sangat berbahaya karena dengan mengaktifkan Zoom, spyware tersebut aktif di browser, sedangkan aplikasi akun yang kita hidupin di browser tersebut secara tidak langsung kedetek di spyware dan itu sangat membahayakan. Oleh karena itu Zoom dilarang, diboikot. Seharusnya bagus, sayang sekali. Dia udah kehilangan banyak banyak pelanggannya, bahkan di Staycom aja sudah dilarang. Per minggu ini sudah tidak boleh ada yang pakai Zoom. Kemudian Netwire. Varian Netwire ini selalu menampilkan layar peringatan di setiap digunakan layar tersebut akan hilang jika software tersebut diregistrasi. Ya contohnya mungkin kalau kalian pakai contohnya yang gratisan mungkin pakai SmartDAP ya, kalian tidak bayar atau pakai gratisan selalu tampil di layar iklan terus kan, kalau bayar nanti hilang. Kemudian varian dari spyware menawarkan gratis software dengan fasilitas yang terbatas ditandai dengan versi yang terbatas dengan fasilitas yang terbatas, biasanya ditandai dengan pemberian nama personal edition basic. Contohnya ya seperti ada banyak guys di internet. Contohnya kalian mungkin pakai antivirus, kalau bayar dapat yang premium, kalau tidak bayar ya dapat yang gratis, ya dapat pelindungannya tidak bisa maksimal. Seperti itu guys. Kemudian ada yang namanya optionware, yaitu varian dari freeware yang meminta imbalan.
secara sukarela. Bentuknya selain uang misalnya email. Seperti kalian pernah ya aplikasi apa disuruh masukkan email dulu, masukkan Facebook dulu, disuruh minta apa ya namanya ya, minta registrasi dulu. Nah itu sebenarnya itu masuknya di optionware. Itu nanti email data diri kalian yang kalian sebarkan bisa dipakai oleh perusahaan. Misalnya antara lain sebagai untuk promosi. Mungkin perusahaan tersebut mengirimkan punya produk apa, mengirimkan melalui email kalian. Seperti itu. Kemudian ada alpha. Ya ini ya, alpha version software primentary yang telah selesai. Pengodonya ini sudah selesai, namun harus mengalami pengujian internal dari dalamnya, pengujian internal. Kemudian beta, mungkin kalian sering dengar ya versi beta ya kan. Beta artinya ini seperti ini, software proprietary yang telah selesai pengodonya dan dapat digunakan masih harus menjalani pengujian eksternal dari pihak pengguna dari luar. Bisa diketahui betanya gini, ada banyak kekurangan apa, keluhannya apa. Biasanya dari pengguna menyampaikan komplainnya secara tertulis. Ini kurang ini, ditambah ini biar bagus. Jadi itu sebagai input masukan bagi seorang programmer. Jadi programmer bisa membuat sesuai dengan keinginan dari para penggunanya. Kemudian ada yang namanya komersial software yang dijual dan dilindungi hak ciptanya, copyright. Open source, bersifat open source. Ya contohnya itu banyak ya, software seperti Microsoft Office itu kan komersial, harus dibeli. Kemudian ada yang namanya proprietary software, yaitu software komersial yang bersifat closed source yang merupakan kebalikan dari free source. Ini nggak bisa diutik-utik lagi. Ini softwarenya nggak bisa diutik-utik lagi. Jadi mau tidak mau harus terima dari bawaan pabrik, harus digunakan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, guys. Halo, ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas di mana? Belum ada, Pak. Ada yang kurang Belum jelas ada, nggak? Pak. Kurang jelasnya di mana? Nanti saya perbaiki. Ada yang ingin ditanyakan mungkin kurang jelasnya ya? Oke. Ini kita udah pertemuan ke-6 ya, guys. Besok pertemuan ke-7. Biasanya kalian ada minggu tenang nggak, guys? Ada, Pak. Ada ya. Oke, nanti kita chatting melalui Ada, ya. WA Ada, ya. ya. Minggu ke-8 kalian kan UTS. Oke. Nanti filenya, materinya akan segera saya kirim. Materinya akan saya kirim ke email kalian, guys. Oke, kalau nggak ada kita akhirin aja, nggak apa-apa, guys, pertemuan kita hari ini. Nanti sebentar lagi ya, guys. Ya, oke, terima kasih, guys.